Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya ada pertanyaan begini dari buku retorika. Apakah etis kita mengubah pesan agar lebih dapat diterima untuk audiens? Misalnya kita ingin menyampaikan kebenaran. Wah, ini kalau saya sampaikan, audiensnya mesti tidak setuju, mesti tidak nyampe. Padahal ini kebenaran yang mau saya bawa. Nah, ini kalau harus saya adaptasi, apa boleh kebenaran ini saya ubah demi agar bisa diterima oleh audiens? Jawabannya Aristoteles apa? Golden mean. Golden mean itu jalan tengah. Ini kan konsep etiknya Aristoteles yang nanti banyak berpengaruh juga di etikanya para filosof muslim seperti Imam Ghazali dan Ibnu Miskawayh. Ya tengah-tengah, jangan ekstrim. Jadi ekstrim bagaimana yang dimaksud? Ekstrim pertama yaitu memberitahu orang hanya apa yang ingin mereka dengar. Kita jadi kaki tangannya banyak orang dan kita menyembunyikan kebenaran. Ini ekstrim. Ya meskipun mempertimbangkan audiens, ya jangan jadi kaki tangannya audiens, jangan jadi budaknya audiens. Oh, audiens saya senangnya materi yang begini-begini, sudah saya materinya ini saja, tidak usah yang begitu, enggak. Ini namanya menyembunyikan kebenaran. Ini ekstrim. Ada ekstrim satunya, yaitu mengabaikan audiens sama sekali. Tidak peduli keyakinan mereka, tidak peduli perasaan mereka. Pokoknya ini kebenaran, ya saya sampaikan. Tidak peduli mereka marah, tersinggung, dan lain sebagainya. Ini juga ekstrim. Dari dua ekstrim ini, ambillah tengah-tengah. Sampaikan kebenaran, tapi dengan cara yang baik, yang menarik mereka. Tegas tapi lembut. Ambil adaptasi yang sesuai. Jadi ya tidak kemudian sama sekali kita tidak peduli audiens, atau sama sekali kita tidak peduli kebenaran. Sampaikan kebenaran, sesuaikan dengan kapasitas dan situasi audiens. Ini yang disebut jalan tengah, golden mean. Jadi ini alatnya. Kalau kita berhadapan dengan situasi audiens yang kurang kompatibel dengan kebenaran yang akan kita sampaikan. Terakhir, di bagian-bagian belakang, Aristoteles banyak menjelaskan tentang gaya dalam menyampaikan kebenaran. Nah, beliau menyebut ini antara lainnya, saya tidak bisa menjelaskan satu-satu. Sampaikanlah dengan jelas dan tepat. Kemudian secara variatif, biar tidak membosankan. Secara alami, jangan dibuat-buat. Karena kalau tidak alami, dibuat-buat, diilmiah-ilmiahkan, didalam-dalamkan, itu orang malah tidak percaya. Kata Aristoteles, yang alami, sampaikan sesederhana mungkin. Dengan kata-kata yang familiar, dengan keseharian. Kalau menggunakan metafor, ya ambil metafor yang sesuai. Ambil analogi-analogi yang cocok. Karena kadang-kadang metafor yang tidak sesuai itu justru menyulitkan. Jadi, perumpamaan yang tidak nyambung itu bisa menyesatkan. Maka ambil metafor yang sesuai, dengan kalimat-kalimat sederhana, dengan kata-kata yang akrab dengan keseharian audiensnya, jelas, tepat, dan variatif. Kenapa harus variatif? Ya biar audiensmu tidak bosan. Karena ada orang ngomong itu balak-balik kata-kata itu lagi, ya itu orang bosan. Nanti kadang-kadang audiensnya ngitung, ayo nanti ngomong itu lagi, terus dihitung. Wah, sudah 20 kali dalam waktu 10 menit.
kata-kata yang sama. Itu kan membosankan. Jadi yang variatif. Ini gaya bahasa dalam penyampaian. Terus ada lagi, ini istilah saya saja ya, mati gaya. Jadi salah gaya sehingga pesan tidak tersampaikan. Yang pertama apa? Kata Aristoteles, kita menyampaikan sesuatu dengan menggunakan kata-kata, istilah beliau ya, kata majemuk tapi yang salah guna, salah tempat. Jadinya tidak kayak orang ngomong, tapi kayak orang baca puisi. Jadi yang dicontoh di buku itu misalnya kalimat surga dengan banyak rupa. Itu kan ya rasanya kayak baca puisi, audiennya tidak paham. Bumi dengan gunung-gunung yang tinggi misalnya. Itu kan kalimatnya terlalu puitis. Nanti kalau terlalu puitis, audienmu salah fokus. Nanti mereka tidak paham, paling ya tinggal ngomong cakep gitu nanti. Dia tidak nangkep pesannya, bolak-balik cakep aja. Jadi ini membuat mati gaya dalam arti lo pesan kebenaranmu nanti jadi tidak tersampaikan. Yo heboh sih, rame sih, tapi tujuannya tidak kena. Yang kedua, terlalu banyak kata-kata asing. Ayo kalian harus paham audiennya. Khotbah Jumat di desa yang terpencil, kalian pakai kalimat-kalimat filosofis. Bagaimana kita mengupgrade eksistensi kita sehingga ayo jangan kasihan, pakai kalimat yang familiar dengan mereka. Jadi tidak harus pamer istilah-istilah keren yang bisa jadi tidak tertangkap esensi kebenaran. Gunakan kata-kata yang mudah dipahami. Yang ketiga, kadang-kadang orang menggunakan epitet. Epitet itu sebutan atau julukan yang tidak pada tempatnya, tidak cocok, atau terlalu sering, terlalu diulang-ulang. Itu juga sering menutupi kebenaran. Makanya dalam Al-Quran itu kita dilarang wala tanabazu bil alqab, dilarang memberi gelar-gelar yang buruk. Itu epitet yang tidak pada tempatnya. Wong mau ngajak orang pada kebaikan kok malah terus ngasih label audiennya. Bapak ibu ini kan masih kafir semua. Jadi iya, ya orangnya mental nanti. Tidak jadi fokus pada kebenaran yang kita sampaikan, tersinggung duluan. Jadi kalian kan masih mahasiswa, bau kencur, masih kayak gini kan menyakitkan. Atau tidak cocok, tidak sesuai. Jadi ini yang harus hati-hati membuat mati gaya. Atau terlalu sering. Ya sebenarnya cocok sih, ya memang masuk akal disebut begitu, tapi kalau diulang-ulang terus ya orang jengkel, bosan. Itu lagi. Nah ini juga harus hati-hati. Dan yang terakhir, metafor yang tidak sesuai. Jadi mengambil analogi, mengambil ilustrasi yang tidak cocok. Itu membuat orang salah paham. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.